Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas tentang hubungan antara momen gaya dengan momen inersia. Momen gaya dan momen inersia telah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya. Dan pada video ini kita akan juga membahas tentang soal yang gambar soalnya sistemnya seperti ini. Pertama, kedua, ketiga. Kita tentunya masih ingat dengan hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan sigma M dikali A. Ketika benda bergerak rotasi, akan ada juga percepatan anguler atau percepatan sudut yang muncul, di mana pada pembahasan gerak melingkar di kelas 10 kita telah mendapatkan hubungan antara percepatan linear dengan percepatan sudut, yaitu hubungan percepatan sudut atau alfa dengan percepatan linear A adalah alfa sama dengan A dikali R. R adalah jarak rotasi benda ke pusat rotasinya, atau jarak lintasan rotasi benda ke pusat rotasinya. Jika kita substitusikan nilai A pada persamaan ini ke dalam hukum kedua Newton yang di atas, akan diperoleh sigma F sama dengan sigma M dikali alfa dikali R. Jika kedua ruas kita kalikan dengan R, maka akan diperoleh sigma R dikali F sama dengan sigma M dikali R menjadi R kuadrat dikali alfa. Tentunya kita masih ingat dengan besaran R dikali dengan F ini. Ya, R dikali F merupakan besaran yang dikenal dengan momen gaya atau torsi. Sedangkan besaran sigma MR kuadrat merupakan besaran fisis yang menyatakan momen inersia sebuah benda. Sehingga persamaan ini akan menjadi sigma tau sama dengan I kali alfa. Inilah besaran yang menyatakan hubungan antara momen gaya dengan momen inersia. Besaran ini terkadang disebut juga sebagai hukum kedua Newton untuk gerak rotasi. Bagaimana penerapannya dalam menyelesaikan soal-soal? Silakan lanjutkan ke pembahasan berikut. Contoh soal 1. Jika massa katrol 8 kg, F sama dengan 20 Newton, tentukanlah besar percepatan linear dari katrol. Karena katrol berotasi, maka persamaan yang digunakan adalah sigma tau sama dengan I dikali alfa, di mana momen gaya yang bekerja memutar katrol adalah R dikali dengan F, sehingga R dikali F sama dengan I dikali alfa. Momen inersia dari katrol sama dengan momen inersia silinder pejal, I sama dengan setengah MR kuadrat. Dan hubungan antara percepatan anguler alfa dengan percepatan linier A adalah alfa sama dengan A per R. Sehingga persamaan ini akan menjadi R dikali F sama dengan I sama dengan setengah MR kuadrat, alfanya sama dengan A per R menjadi setengah MR kuadrat dikali A per R. Nilai R akan bisa dicoret, akan diperoleh persamaan akhir F sama dengan setengah M dikali A. Jika kita masukkan angka yang diketahui pada soal, yaitu massa katrol 8 kg, M-nya, dan gaya yang bekerja atau S-nya sama dengan 20 Newton, akan diperoleh percepatan linearnya atau A sama dengan 5 meter per detik kuadrat. Contoh soal kedua,
Jika massa katrol 5 kg dan massa beban 10 kg, tentukanlah besar percepatan linear dari katrol dan tegangan talinya. Untuk mempermudah menjawab soal ini, pertama kali yang kita lakukan adalah menggambar diagram bebas bendanya. Pertama, lihat pada beban yang bermassa M. Akan ada gaya berat pada benda bermassa M ini. W sama dengan M kali G. Kemudian pada tali, karena ditarik dengan gaya berat W, maka akan ada tegangan talinya. Perkirakan arah geraknya. Karena gaya penggeraknya hanya beban M, maka beban W akan bergerak ke bawah dan katrol akan berputar berlawanan arah jarum jam. Ini arah percepatan M dan ini arah rotasi dari katrol. Jika kita perhatikan, ada dua gerakan dalam sistem ini, yaitu gerak rotasi pada katrol dan gerak translasi pada balok atau beban. Kita mulai untuk gerak rotasi pada katrol. Persamaan yang kita gunakan adalah sigma tau sama dengan sigma I dikali alfa, di mana momen inersia untuk katrol adalah I sama dengan setengah mr kuadrat dan alfa sama dengan A per R, karena ditanya adalah percepatan linear. Jadi kita rubah alfanya sama dengan A per R. Dan gaya yang menimbulkan momen gaya atau memutar katrol adalah tegangan tali, sehingga persamaan ini akan menjadi R dikali T sama dengan setengah mr kuadrat dikali A per R. Persamaan ini dapat disederhanakan dengan mencoret nilai R. R kuadrat dibagi R menjadi R. R-nya dicoret sisi kanan dan sisi kiri, sehingga persamaan ini akan menjadi T sama dengan setengah M dikali A. Ini kita namakan persamaan 1. Selanjutnya kita analisa gerak translasi yang dilakukan oleh beban bermassa M. Ada dua gaya bekerja pada beban, yaitu gaya berat W dan tegangan tali. Dan yang searah dengan arah gerak benda adalah W. Sehingga persamaan yang kita gunakan untuk gerak translasi adalah hukum kedua Newton untuk gerak translasi, yaitu sigma Fy sama dengan sigma M dikali A kali Y, karena benda bergerak pada sumbu Y. Sehingga M kali G dikurang T sama dengan sigma M dikali A. Yang searah dengan A adalah W atau M kali G, dan T berlawanan dengan arah percepatannya, sehingga nilainya negatif. Ini adalah persamaan yang kedua. Setelah semua gerak dianalisa, maka kedua persamaan ini kita eliminasikan. T ditambah min T sama dengan 0, sehingga persamaan ini hasil eliminasinya akan diperoleh M kali G sama dengan MA ditambah setengah M dikali A. M kecil adalah massa untuk beban dan M besar adalah massa untuk massa katrol. Setelah persamaan ini kita sederhanakan, kita masukkan angka yang diketahui pada soal. Massa bebannya 10 kg dikali percepatan gravitasi 10 sama dengan A yang akan kita cari dikali massa bebannya 10 kg ditambah setengah dikali massa katrolnya 5 kg. Diperoleh nilai A-nya sama dengan 8 meter per detik kuadrat. Selanjutnya kita hitung tegangan talinya. Bisa menggunakan persamaan 1 ataupun persamaan yang kedua. Namun untuk memudahkan kita dalam perhitungan, pilih persamaan yang paling sederhana, yaitu persamaan 1.
T sama dengan setengah M dikali A. M-nya M besar, yaitu massa katrol. T sama dengan setengah dikali 5 dikali 8 sama dengan 20 Newton. Soal ketiga, sebuah bola pejal yang bermassa 10 kg ditarik dengan gaya sebesar 21 Newton sehingga menggelinding pada lantai kasar. Jika jari-jari bola 50 cm, tentukanlah percepatan dan gaya gesekan pada bola pejal tersebut. Yang kita lakukan pertama kali adalah membuat diagram bebas gaya-gaya bekerja pada benda. Karena bola memiliki massa, maka akan ada gaya berat bola yaitu W. Kemudian karena bola bersentuhan dengan bidang, akan ada gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Dalam soal, bola disebutkan menggelinding dan ada gaya gesekan, maka ada gaya gesekan. Karena bola diberi gaya F ke kanan, maka diasumsikan bola akan menggelinding ke kanan, sehingga gaya gesekan akan berlawanan dengan arah gerak bola ini. Ketika bola menggelinding ini, berarti bola melakukan dua gerak sekaligus, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Untuk gerak translasi, kita gunakan hukum kedua Newton untuk gerak translasi, yaitu sigma F X sama dengan sigma M dikali AX. Arah percepatan translasinya adalah pada sumbu X. Sedangkan untuk gerak rotasi kita gunakan hukum kedua Newton untuk gerak rotasi, yaitu sigma tau sama dengan sigma I dikali alfa. Kita analisa terlebih dahulu gerak translasi benda. Benda bergerak pada sumbu X, yaitu X positif. Perhatikan gaya-gaya pada sumbu X saja, yaitu F dan F kecil. F besar gaya penariknya, F kecil adalah gaya gesekannya. Gaya yang searah dengan arah percepatan, yaitu A ke kanan, akan bernilai positif dan negatif jika arah gayanya ke kiri, sehingga F besar gaya penariknya dikurang gaya gesekan F kecil sama dengan M dikali A. Kita namakan ini persamaan pertama. Kemudian kita analisa gerak rotasinya. Bola berotasi searah putaran jarum jam. Maka momen gaya yang menunjukkan atau searah dengan arah percepatan sudut ini juga akan bernilai positif. Sehingga R dikali F kecil, R dikali F kecil sama dengan I kali alfa. Mengapa nilai gaya normal, gaya berat, dan gaya penarik tidak kita masukkan ke dalam persamaan gerak rotasi ini? Karena garis kerja tiga gaya tersebut melewati poros rotasinya, sehingga setiap gaya yang melewati rotasi tidak akan menimbulkan momen gaya. Telah kita ketahui persamaan untuk menghitung momen inersia bola pejal, yaitu I sama dengan 2/5 mr², dan hubungan antara percepatan anguler alfa dengan percepatan linear adalah alfa sama dengan A per R. Sehingga persamaan untuk gerak rotasinya adalah R dikali F sama dengan 2/5 mr² dikali A per R. Kita sederhanakan, coret R kuadrat dengan R ini menghasilkan R. Kemudian R yang ini dicoret dengan R ini akan habis, sehingga persamaannya menjadi F kecil sama dengan 2/5 M dikali A.
kita telah memiliki dua persamaan, yaitu F dikurang F sama dengan M kali A, dan F kecil sama dengan 2/5 M dikali A. Sekarang kedua persamaan ini kita akan eliminasikan. Di persamaan pertama, F dikurang F kecil sama dengan M kali A. Ini yang persamaan kedua, F sama dengan 2/5 M dikali A. Kita eliminasikan, nilai gaya gesekan di sini min F ditambah F sama dengan 0, sehingga diperoleh F sama dengan 7/5 M dikali A. 1 MA ditambah 2/5 MA sama dengan 7/5 MA. Setelah proses eliminasi, kita masukkan angka yang diketahui pada soal tersebut, sehingga diperoleh nilai gaya penariknya adalah 21 Newton, disama dengan 7/5 massa bolanya adalah 10 kg dikali A. 21 dengan 7 dicoret menghasilkan angka 3. 5 dengan 10 dicoret menghasilkan angka 2. Sehingga nilai A-nya percepatannya adalah 3/2 meter per detik kuadrat. Untuk menghitung nilai gesekan dapat digunakan persamaan pertama ataupun yang kedua. Namun kita gunakan persamaan kedua karena persamaan ini lebih ringkas dibandingkan persamaan pertama. F kecil atau gaya gesekan sama dengan 2/5 M dikali A, sama dengan 2/5 M nya 10 kg. Kemudian percepatannya telah kita peroleh tadi, yaitu 3/2. Kita coret nilai 2 ini. Kemudian 5 dengan 10 juga kita coret menjadi 2, maka diperoleh gaya gesekannya sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6 Newton. Demikian sedikit penjelasan tentang hubungan antara momen inersia dengan momen gaya beserta contoh soal dan pembahasannya. Semoga bisa dipahami dan banyaklah berlatih mengerjakan soal di modul. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.